Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya LCD Silastri. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, angkatan 2023. Nah, di sini kita bakal sharing-sharing nih teman-teman. Nah, tentunya dengan tema masih adakah jiwa kepemimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Telah bersama saya sosok yang sangat luar biasa dan punya insight yang dalam dunia kepemimpinan. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Kemarin nih kakak nih kan wisuda ya. Cak mano sih rasanya? Rasanya ya, alhamdulillah bercampur sih rasanya tuh. Rasa senang ada, rasa bangga ada, rasa haru ada, dan yang paling penting itu rasa syukur yang mendalam kan. Karena proses pendidikan itu kan tidak ditempuh dalam waktu yang singkat, tapi lumayan 4 tahun 2 bulan kalau tercatat. Jadi terasa banget perjuangannya dari awal sampai dengan akhir ini. Apalagi kan saya memilih jalan lain yang awalnya mungkin sempro, semhas ataupun sidang itu kan benar-benar ditunjukkan ya, tapi saya memilih untuk tidak menunjukkan sama sekali proses itu kan. Nah, sampai tiba-tiba yudisium, tiba-tiba di wisuda gitu kan. Karena pengen nikmatin aja prosesnya itu, dinikmati betul, dirasakan betul. Oh, gimana kalau ini berjuang benar-benar diperjuangkan betul kan. Itu sih paling bersyukur. Apalagi bersyukur juga keluarga besar dari ayah dan ibu itu bisa dapat turut hadir kan. Walaupun rasanya kurang lengkap karena kebetulan adik saya itu yang adik kandung perempuan, beliau lagi UAS di Palembang, jadi nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir. Iya, walaupun Sedih tapi tetap gitu kan? ya. Sedih gitu Tapi kan? tetap bersyukur lah karena memang Allah memberikan rezekinya di tahun ini sebagai penutup yang manis lah untuk sebagai seorang mahasiswa. Oke. Mungkin sangat mengharukan banget ya. Nah, pertanyaan Elsa nih untuk Kak Fadil nih. Katanya Kak Fadil sama Kak Rindi, katanya organisasi itu menghambat kuliah. Nah, buktinya Kak Fadil nih sekarang tuh kan udah lulus. Gimana sih ininya, tantangan dan hambatannya? Kata orang tuh bakal ngehambat apapun gitu lah. Ya, sebelum kita bicara soal apa ya tadi, masalah soal organisasi ngehambat kuliah atau mungkin malah ngehambat kegiatan aktivitas akademik misalnya gitu kan. Sebenarnya itu adalah tentang cara pandang kita. Kenapa saya bilang tentang cara pandang? Karena kita itu ditentukan dari mana cara kita melihat sesuatu. Misal hari ini kita melihat sebuah budaya organisasi itu menjadi budaya yang benar-benar sifatnya tertekan atau mungkin benar-benar kita menjalaninya hanya sekadar ingin ikut-ikutan. Nah, barangkali kita terjebak pada kondisi yang tadi, yang bilang bahwa oh ini benar-benar menghambat ini. Tapi kalau kita benar-benar menguasai bagaimana cara manajemen waktunya, bagaimana cara mengatur prioritas kita, bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa organisasi itu bukan hanya ngajarin tentang soal apa ya, soal hal-hal yang berada dalam Akademik ruangannya, dalam kampus, di dalam ruangan kelas dan sebagainya. Karena banyak juga teman-teman, kita bukan banyak ya, memang banyak sekali sebenarnya pembelajaran-pembelajaran yang kita tidak temukan di kelas. Misal contoh hari ini paling sederhana. Di organisasi mungkin kita akan terbiasa pada lingkungan-lingkungan yang bersifat spontan, atau mungkin lingkungan-lingkungan yang bersifat betul-betul punya tantangan. Tapi di kelas kita melalui tahap atau fase di mana kita tuh jadi berada pada zona nyaman. Kenapa saya bilang? Karena audiensnya adalah orang-orang yang kita kenal. Sedangkan di organisasi, teman-teman, misal hari ini BEM punya anggota yang berasal dari 4 program studi, D3 akuntansi, 1 manajemen sama ekonomi pembangunan. Nah, dari situ aja kita udah beragam, dari cara pandang, cara ngobrol, kemudian cara teman-teman mengimplementasikan atau mungkin teman-teman berkegiatan. Itu jadi hal yang positif ketimbang orang yang hari ini kuliah pulang yang dia mungkin belum seluas teman-teman circle-nya atau mungkin apapun. Nah, balik soal apakah menghambat atau tidak? Bagiku tidak. Kenapa? Karena saya berorganisasi itu dimulai pertama kali itu di SD kelas 4, mengikuti
pramuka. Nah, di situ pertama kali, dan di kelas 5 atau 6-nya jadi ketua regu pada waktu itu. Dan dari sepanjang saya kelas 4 SD itu sampai dengan hari ini saya di wisuda kemarin, saya telah melewati berbagai macam proses di mana saya nyaman untuk berada di dalam lingkup organisasi. Dan saya merasa bahwa organisasi inilah yang menghantarkan saya sehingga saya sampai pada titik ini. Yang hari ini mungkin dulunya ketika saya awal-awal itu gemetaran sekali, dingin sekali ketika ngobrol di depan umum. Tapi ketika saya berinteraksi di depan kamera atau mungkin malah di depan orang-orang banyak, itu jadi berubah semua. Jadi lebih enjoy, lebih, walaupun ada sesekali yang mungkin memang ngebikin kita down, ada. Cuman pada intinya teman-teman, organisasi itu tidak melulu bicara soal menghambat. Makanya cara pandang kita itu yang harus kita coba koreksi bersama. Kita menjadikan organisasi itu sebagai apa? Kalau sebagai tempat belajar, ya tentu kita kerjakan. Makanya prinsip yang selalu saya pegang itu adalah kalau saya lagi di kelas, maka hadirkan diri saya di kelas. Kalau saya lagi di organisasi, hadirkan diri saya di organisasi. Jangan kalau lagi di kelas saya mikirin organisasi, tapi kalau lagi saya di organisasi mikirin kelas. Itu kebalik. Jadi inilah yang membuat kita sering kena distraksi. Yang sering kali kita itu terjebak pada momentum-momentum yang di kelas lagi UAS, terus lagi nyiapin kegiatan, tapi di pikiran otaknya itu, wah gimana ya seminar nasional saya nanti besok, padahal masih besok kan. Sedangkan di kelasnya cuma 2 jam atau 3 jam. Atau gimana ya tugas saya ini belum selesai, padahal kita tuh masih punya waktu 3 jam lagi untuk ngerjain tugas. Nah, itulah pentingnya untuk di manajemen waktunya tadi, bukan tentang soal ini tadi soal hambat menghambat, tidak, tapi bagaimana cara kita manajemen waktu tadi. Manajemen waktu, kemudian manajemen konflik juga di dalam organisasi sehingga kita bisa mengakomodir semuanya. Nah, itu yang paling terpenting. Fokus pada apa yang lagi dikerjakan sekarang. Itu jadi poin penting ketika kita benar-benar ingin ikut organisasi. Itu. Mungkin ini adalah sesuatu kunci ya buat kita semuanya. Namun di sini saya ada katanya manajemen waktu dan juga apa yang kita kerjakan sekarang, terus juga berfokus pada itu gitu. Jangan dicampur adukan antara kuliah dan juga antara organisasi. Mungkin itu kuncinya yang paling penting, yang menjadi pengalaman saya sendiri. Nah, Kak Rindi nih. Kak Rindi kan masih berproses kuliah nih, dan juga menjadi gubernur BEM EPB KBM Unip 2024. Udah mau habis kepengurusannya. Nah, gimana sih Kak tantangan dan hambatannya ketika jadi mahasiswa dan juga menjadi seorang gubernur yang sangat luar biasa? Mungkin diceritakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau itu menghambat, jawaban singkatnya itu tidak. Kenapa? Karena sesuai sama niat kita tadi. Kalau kita niatkan untuk ikut organisasi adalah menambah pengetahuan baru gitu ya, untuk belajar lebih dan lagi, ya tentu kita akan mendapatkan hal itu. Beda hal ketika kita meniatkan untuk organisasi itu sebatas eksistensi gitu kan, atau sebatas cuman mau pamer dan lain sebagainya, ya kita juga bakal mendapatkan hal yang kita niatkan di awal gitu kan. Nah, terkait dengan tantangan gitu ya, tantangan saya rasa itu nggak ada ya antara bentrokan saya sebagai mahasiswa di bidang akademik gitu kan, dan saya sebagai mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai gubernur. Karena kedua hal itu adalah hal yang berbeda. Kenapa? Kita di akademik itu kan melulu tentang teori gitu kan, bagaimana implementasi pembelajaran kita dan lain sebagainya. Sedangkan di organisasi, khususnya di BEM EPB, itu kita terjun langsung gitu, eksekutornya langsung gitu kan. Nah, barangkali ilmu yang kita dapat di organisasi itu bisa kita implementasikan di akademik. Sebaliknya, di ilmu yang kita dapat di akademik itu, khususnya ya, saya akuntansi gitu kan, kita sama-sama akuntansi, itu juga bisa diimplementasikan di organisasi. Contohnya, misal kita presentasi nih di kelas gitu kan, akan sangat berbeda kemampuan seorang organisasi sama yang enggak organisasi ketika presentasi di kelas. Begitupun sebaliknya gitu kan, kita bisa implementasikan akademik kita, misalnya akuntansi nih, di ilmu keuangan dan lain sebagainya gitu kan, bagaimana cara mencatat laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu kita punya tempat praktik yang bagus gitu ya di organisasi. Kita punya lembaga yang resmi, surat menyurat dan lain sebagainya. Memang betul organisasi itu adalah sebagai wadah yang paling tepat gitu ya untuk kita belajar lebih dan
mengimplementasikan akademik kita gitu kan, pembelajaran yang kita peroleh di perkuliahan sama sekali tidak menghambat. Balik lagi sudut pandang kalau kata Kak Fadil tadi gitu kan. Kalau kita tidak bisa memposisikan diri, ya benar tadi ketika sedang UAS kita masih memikirkan organisasi. Jadi seakan-akan ketika nilai itu nggak terlalu bagus atau kurang puas, kita menyalahkan, kita mencari sesuatu yang bisa disalahkan atau dikambing hitamkan. Ya salah satu yang paling menjadi faktor besar itu ya pasti organisasi gitu kan. Nah makanya di situ sudut pandangnya tadi sangat mempengaruhi gitu kan. Kalau saya berpandangan dan saya sejauh ini gitu kan, dari awal saya berorganisasi, nah beda nih Kak. Kalau saya nih baru kuliahnya lah organisasi gitu kan. Tapi jadi, dari awal gitu tuh di mana Kak, atau di BEM EPB ini aja gitu sekali mimpin di BEM gitu. Tapi sempat dengar-dengar dulu tuh pernah jadi kepala sekolah SLE. Nah. Oh, ini udah beda pertanyaan ini ya. Oke. Panjang sebenarnya ceritanya dari awal betul. Ini mau dari awal betul atau gimana nih ceritanya? Kayak selingkup aja mungkin. Oh, selingkup aja. Kalau untuk apa ya? Untuk yang strategis gitu ya, ya betul saya pernah di SLE tahun kemarin itu sebagai kepala sekolah gitu kan. Itu juga apa ya, wadah terbaik lah menurut saya gitu, karena kita dituntut untuk mengkader gitu ya, mengkader mahasiswa Universitas Bengkulu mabanya itu untuk menjadi calon-calon pemimpin, dan kita memimpin wadah itu gitu kan. Nah bagaimana caranya, itu jadi tantangan besar. Nah Kak Rindi nih pertama kali itu di mana sih Kak, atau di SLE atau di BEM gitu? wah udah jadi minum nih. Oke. Pertama kali karena baru kuliah gitu ya, kuliah baru pertama kali kuliah dan sangat tertarik organisasi. Nah sebenarnya motivasi awal saya itu organisasi adalah abang saya sendiri. Jadi abang saya tuh abang saya itu bukan di UNIP, bukan di UNIP tapi dia di kampus sebelah swasta gitu kan. Nah beliau itu dari awal itu udah kayak baru semester berapa itu udah di tingkat universitas karena relasi dan lain sebagainya. Jadi beliau katanya apa yang kamu ambil di kampus itu, apalagi UNIP katanya kan, UNIP kan terkenal kayak UKM-nya aktif, banyak aktif dan lain sebagainya kan. Apa yang kamu bisa ambil gitu kan, untuk apa kamu kuliah kalau cuma kuliah gitu kan, cuma kuliah, apa yang bisa diambil, nilai apa yang bisa kamu capai gitu kan. Emang mau jadi apa dengan kuliah yang bagus, karena setiap tahun ada ribuan mahasiswa akuntansi yang tamat lulus gitu kan. Nah sedangkan kita, kalau kita tidak bisa bersaing gitu ya dengan nilai apa yang bisa kita tunjukkan, nilai lebih ya, kelebihan kita ya yang bisa kita tunjukkan, ya kita bakal kalah dengan orang yang mungkin akademiknya bagus gitu kan, dengan relasinya yang mungkin lebih luas gitu kan. Nah itu motivasi awal. Nah organisasi awal saya itu pertama disambut, bukan organisasi ya, yang nyambut saya pertama ya pasti teman-teman sama gitu kan, himpunan gitu kan, himpunan yang nyambut kita gitu kan. Tapi itu kita belum masuk organisasi ya. Nah organisasi yang benar-benar pertama kali saya masukin itu FKSI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi pertama gitu ya di FKSI langsung jadi panitia, kan memang gitu ya di sana kan. Dan udah apa ya, jadi masih banyak apa ya, banyak sekali kebingungan dan hal-hal baru yang saya lihat. Oh gini ya organisasi, sudah menyurat dan lain sebagainya. Dan kebetulan SC saya dulu Kak Fadil gitu. SC Humas kalau nggak salah. Berarti kenalnya di sana Kak? Iya kenal Kak Fadil pertama di sana. KSC gitu. Itu kayaknya kalau yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima banyak ya? Banyak sebenarnya kan tempat kita belajar. Berarti di FKSI. Nah, sempat denger nih ngebahas FKSI ini. Sebagai ini juga aku anggota. Kak Fadil adalah ketum FKSI. Angkatan berapa Kak ininya? 2022. Nah, pas itu tuh sebelum itu tuh ada lagi nggak sebelum masuk ke FKSI ketum, atau apa, BEM dulu atau FKSI dulu? Atau pertama kalinya gitu? Sebelum FKSI ada? Ya, awal karir di kampus itu, di organisasi itu memang diawali di FKSI ya, karena pada waktu itu tuh online ya kalau nggak salah ya. 2020 itu masuk COVID sebagai mahasiswa zaman COVID, bukan mahasiswa COVID ya, beda ya. Jadi mahasiswa zaman COVID, di mana interaksi itu kan dimulai via Zoom meeting, PKKMB pun Zoom ya, yang
yang nggak ada interaksi sama sekali ya PKKMB yang kurang interest, apalagi kan 2 tahun terakhir kan PKKMB offline, euforianya luar biasa gitu kan. Nah setelah itu bergabung di FKSI, berjalan sekitar 6 bulan, sama kayak Rindi. Kalau Rindi jadi perlengkapan apa tadi, humas, bagian humas. Saya langsung ditunjuk jadi ketua panitia waktu itu Semarak FKSI. Kalau teman-teman sering dengar itu kayak Dias Natalis atau ulang tahun kayak gitu kan. Nah, di situ awalnya. Setelah itu selang beberapa lama sebelum jadi panitia itu ikut oprek staf magang BEM FEB. Ya, jadi saya ada di PSDM juga, ini program PSDM kan. PSDM. Saya di PSDM waktu itu bareng rekan saya dari HIMEP, dia anak HIMEP, dan disitulah yang mulai nyentuh perbeman gitu kan. Perbeman ya. Masuk ke perbeman. Dimulai situ. Waktu itu gubernurnya Bang Dimas kalau nggak salah, dari anak ekonomi bangunan. Itu sih untuk di awal dulu ya. Berarti mereka ini memang udah banyak banget ya pengalaman dari kepemimpinan, tentunya Kak Rindi dan Kak ini. Nah, yang saya pertanyakan tuh gini Kak, apa sih langkah awal tuh jadi seorang pemimpin? Pertama pastinya percaya diri kan, tapi nggak selebih dari itu, pasti ada lagi nih. Nah, mungkin boleh dijawab sama Kak Rindi. Apa langkah awal kita untuk menjadi pemimpin gitu? Iya. Nah, sebenarnya ini udah gimana ya? Setiap manusia itu adalah pemimpin. Memang gitu kan, saya yakin itu. Setiap kita adalah seorang pemimpin gitu kan. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri dulu gitu kan. Nah, itu langkah awal yang paling mendasar gitu. Cara kita untuk mengatur langkah kita, tujuan kita dan lain sebagainya. Itu langkah awal. Terus tentu untuk menjadi seorang pemimpin, atau kalau lebih fokusnya lagi misalkan mau jadi pemimpin di BEM, di HIMA, di UKM dan lain sebagainya ya, tentu kita harus tahu ranah kita dulu gitu kan. Kalau ini udah mencangkup pemimpin organisasi gitu kan, apa visi misi dan lain sebagainya. Misal ya di BEM gitu kan, apa fungsi dari BEM itu? Fungsi pergerakan gitu kan, pengembangan, pengabdian dan lain sebagainya. Kita harus tahu itu. Jadi kita nggak muluk-muluk cuman pemimpin itu bukan cuman untuk mengatur, mengarahkan dan lain sebagainya, tapi untuk mencapai satu tujuan bersama gitu. Kita yang mengenal kodenya. Jadi memang butuh senjata gitu kan, persiapan. Yang pertama kita bisa memimpin diri sendiri. Terus benar kata Kak Fadil tadi, di organisasi kita udah dapat pastinya manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen konflik dan lain sebagainya. Jadi hal-hal sesederhana itu atau soft skill seperti itu harusnya sudah dikuasai oleh seorang pemimpin gitu kan. Karena kita bakal dilihat oleh anggota gitu kan. Kita bakal jadi role model oleh anggota-anggota kita. Jadi alangkah baiknya kita udah mempersiapkan itu semata-mata mungkin. Bisa itu nanti di mana gitu kan. Kalau contoh, kami dimulai dari FKSI gitu kan. Terus kalau saya sendiri pernah di himpunan gitu kan. Di UKM universitas juga. Terus staf magang juga pernah di BEM tahun 22. Itu dulu ada kesamaan ya kayaknya di staf magang PSDM juga. Memang di depan ini PSDM semua ya kayaknya. Saya staf magang PSDM juga. Dulu itu namanya staf magang. Di tahun 22 grupnya Kak Yaldi. Kak Yaldi akuntansi 2019. Oke. Gitu ya. Jadi memang ya persiapan gitu ya, karir lah dari kita staf awal gitu kan, dari staf magang mungkin dari bawah terus, dulu ya Kak, staf terus kita cari lagi dan sampailah kita di titik kita merasa pantas dan kita bisa memimpin gitu kan. Jadi ibaratnya tuh memang udah dipersiapkan Kak, emang dari diri kita tuh udah ada tanda-tanda nih kita bakal ngemimpin gitu. Tapi pertanyaannya nih Kak, dulu kan kakak ini calon jadi gubernur BEM FEB KBM Unip. Nah, apakah mereka itu memang tidak mempersiapkan diri atau memang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu memang kekurangan gimana ya? Seorang pemimpin, jiwa kepemimpinannya itu kurang gitu. Nah, apa sih faktornya sampai Kak Rindi sama Kak Agni aja yang maju? Cuma ada satu calon gitu ya? Iya. Itu pertanyaannya gitu. Kenapa gitu? Sebenarnya kita nggak tahu apa yang menjadi faktor real gitu kan, kenapa hal itu bisa terjadi, dan itu juga sangat memudahkan kami untuk mengambil posisi ini. Sebenarnya banyak ya kalau yang saya baca dan yang kami analisis dari hal-hal itu. Yang pertama mungkin barangkali betul
dari kesiapan gitu kan, kesiapan diri, mungkin partner mungkin kan, karena menyatukan beda prodi itu bukan hal yang mudah gitu kan, bukan hal yang mudah. Beda halnya aku sama Agni. Aku sama Agni udah pernah mengikuti lomba sebelumnya, lomba, dan kami partner gitu. Jadi memang udah ada apa ya, chemistry di sebelumnya gitu kan. Nah, barangkali itu salah satu indikatornya. Terus dibarengi dengan kondisi pemilu juga. Itu nggak tahu ya gimana sangkut pautnya, tapi itu adalah hal yang menurut kami pada saat itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak ada yang naik. Karena barangkali gitu kan ada yang sibuk di pemilu dan lain sebagainya, makanya agak lebih sepi. Terus yang menjadi faktor juga, nggak tahu ya, ini PD kami aja gitu kan. PD kami aja kayaknya nggak ada yang berani sama kami gitu. Karena dari yang melawan lah gitu kan. Oke, mungkin itulah sebabnya, karena terkadang tuh takut apa ya, mungkin takut terhambat kuliah tadi, mungkin kan Kak faktornya, mungkin kesiapannya juga. Nah, Kak Fadil nih, Kak Fadil kan udah di FKSI juga di BEM, terus mungkin ada lagi ya, ininya sangat luar biasa lah pengalamannya. Nah, bisa nggak Kak bagi-bagi tipsnya, perbedaan dari, maksudnya tuh hal-hal positif yang Kakak memimpin FKSI, BEM gitu kan, yang bisa dibagi agar kedepannya pemimpin kita ini menjadi lebih baik gitu. Apa yang kurang bisa diperbaikin gitu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau kita bicara soal organisasi kan, landasan awal kita bicara soal organisasi kan soal pengertian, soal apa tujuan. Jadi tiap-tiap individu itu punya tujuan masing-masing di organisasi. Ada yang sifatnya oportunis sekali, yang hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia gabung ke organisasi, dia punya tujuan sendiri, yang ingin dia kejar sendiri, yang apapun masalah yang lain di sekitarnya, no problem, nggak ada jadi masalah. Ada juga yang punya tujuan besar yang benar-benar sejalan dengan tujuan organisasi, yang benar-benar punya militansi tinggi, punya semangat juang yang tinggi, punya daya dobrak yang tinggi, sehingga dia menjadi bagian yang tumbuh besar bersama organisasi, bukan tumbuh sendiri. Beda ya, tumbuh besar dengan tumbuh sendiri. Karena kalau kita pengen jalan jauh, ya jalannya sama-sama. Tapi kalau misalnya kita kalau kita mau jalannya lebih lama, ya jalannya sama-sama. Tapi kalau kita mau jalan jauh, jalannya sendiri. Nah, kadang seperti itu. Nah, balik ke tadi, organisasi ini kan tempat belajar, tempat kita punya ruang untuk melakukan sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan akademik, yang sifatnya adalah menumbuhkan diri personal, menumbuhkan diri secara sosial, yang bersama orang lain. Jadi hal yang paling penting di awal yang harus kita sadari bahwa bergabung di organisasi itu tentang sebuah pengambilan resiko. Kenapa saya bilang pengambilan resiko? Karena hidup ini penuh dengan resiko kan. Hidup ini penuh dengan resiko. Keputusan apapun yang teman-teman ambil itu punya resiko. Misal hari ini, keputusan kita untuk menjadi seorang gubernur BEM FEB adalah keputusan yang harus kita terima. Adalah resiko yang akan kita terima di masa yang akan datang. Apa resikonya? Resiko akan dihubungi oleh ketua hima. Resiko akan dihubungi oleh ketika ada masalah. Kita akan punya resiko untuk menyatukan kekeluargaan di himpunan, kekeluargaan di tingkat prodi, atau kita punya resiko bagaimana mengenalkan prodi ini sebaik mungkin kepada dunia eksternal, atau mungkin dunia adik-adik SMA sehingga mereka mau bergabung. Itu resiko. Nah, maka sederhananya adalah ambil resikonya, atau kamu tak akan kemana-mana. Nah, jadi ini yang penting. Kalau kita nggak mau ngambil resikonya, kita nggak akan kemana-mana. Begitu juga di organisasi, begitu juga jadi pemimpin. Kenapa hari ini zaman Rindi kemarin itu belum ada yang calon ya? Karena tidak ada yang calon selain Rindi dan Agni. Ya barangkali belum ada yang mau mengambil resiko itu, belum ada yang mau coba untuk mengambil resiko. Nah, tahun ini kita tidak pernah tahu hari ini akan calon berapa, 1, 2, 3, 4, tapi biasanya nggak pernah lewat dari 2. Terakhir itu zamannya Bang Dimas juga 2 paslon juga, kalau salah itu 3 paslon ya, saya lupa. Nah itu, jadi itu tadi
balik ke awal tadi, kita tuh punya resiko masing-masing dalam perjalanan hidup. Kawan-kawan jadi mahasiswa punya resiko juga. Resikonya apa? Resikonya harus belajar lebih giat lagi. Kalau teman-teman fresh gradu, bukan fresh grad, apa sih namanya? Kalau sudah lulus SMA atau SMK itu, kalau teman-teman memilih gap year itu resiko kan? Resikonya harus menunggu lagi, belajar lagi dulu untuk bisa masuk kampus, atau malah teman-teman habis lulus SMA masuk langsung kerja, itu kan resiko harus pulang malam, pulang sore lah, ngelihat teman-teman lain mungkin masih nyantai kan, kata orang sekolah itu kan nyantai kata orang, tapi padahal riwahnya bukan main kan. Nah itu juga resiko. Jadi hidup kita tuh penuh resiko, tinggal kita ambil resiko itu, minimalisir resiko itu, dan kita akan jadi suatu saat nanti. Nah ini juga sebagai bentuk dorongan di tahun ini kan, karena Pemira FEB sudah mulai jalan, prosesnya sudah mau dilangsungkan, dan harapan kita besar harapan kita punya calon yang benar-benar mau bersama-sama, punya komitmen mengambil resiko ke depan, resiko apapun itu. Ya tantangan kita masih dengan skema yang sama. Tantangannya mahasiswa FEB banyak yang apatis dibilang, kemudian mahasiswa FEB jarang terlibat pada agenda-agenda bentuk dalam tanda kutip kritis terhadap pemerintahan mungkin, atau mungkin dalam hal tulisan-tulisan opini juga masih jarang. Nah itu kan kita masih sangat-sangat jarang sekali menemukan momentum itu. Nah kita juga berharap ke depan tiap-tiap calon nanti di angkatan 22 ya, kalau berarti kalau sekarang itu 22 itu punya semangat tinggi untuk ngebangun. Kenapa? Karena organisasi BEM, DPM, himpunan kan harus terus berlanjut, kepemimpinan harus terus berlanjut, dan kepemimpinannya juga harus terus didorong agar selalu lebih baik. Alhamdulillah tahun ini BEM FEB juga jadi BEM terbaik gitu kan. Ini jadi modal utama bahwa tahun depan kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan itu, untuk membuktikan bahwa tahun depan harus lebih baik juga. Lebih baik. Oke, berbicara tentang yang terbaik nih Kak. Dulu kan Kakak memimpin di 2023 ya Kak? BEM ya. 2023. Kak Rindi 2024 pastinya kan Kak. Nah itu ada perbedaan semangat atau perbedaan BEM itu lebih baik, atau di zaman Kak Fadil itu gimana sih BEM tuh? Terus di zaman Kak Rindi kan terbaik nih. Nah di zaman Kakak dulu gimana tuh? Terbaik juga. Terbaik juga. Terbaik juga. Ya ini sebenarnya agak klasik. Kenapa saya bilang klasik? Pasti saya akan beropini bilang bahwa BEM saya adalah BEM yang lebih baik daripada BEM Rindi, dan begitu juga Rindi mungkin akan bilang bahwa BEM tahun ini lebih baik daripada BEM sebelumnya. Ini jadi pembicaraan klasik, tapi pada intinya gini, 2 tahun ini BEM kita itu tidak pernah lepas dari nilai yang kita bawa. Itu pada intinya. Kenapa? Karena saya bilang sebuah organisasi itu menjaga integritas, menjaga kualitas itu pada nilai yang dibawa. Kalau nilainya sama, mah pasti semangat juangnya jadi sama. Cuman memang cara meraihnya yang beda. Ya kan? Ada 4 tambah 2 6, ada 3 tambah 3 jadi 6. Sama kan, tapi metode dan caranya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Mungkin ada yang tadi kan 4 tambah 2, ada yang 3 tambah 3, jadi sama-sama 6. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau diperbandingkan, sama-sama pengen jadi yang terbaik kan. Tapi semoga nilai yang dibawa, semangat yang dibawa, idealisme pemikiran, kemudian hal-hal yang sifatnya formal pun maupun non formal itu tetap dipertahankan di BEM FEB tahun mendatang gitu. Kita berharap gitu ya, semangat juangnya jadi lebih tinggi. Yeah. Mungkin itu ya, untuk ini nanti itu bakal jadi ada regenerasi ya Kak. Nah gimana sih ininya, tipsnya atau mungkin triknya jadi seorang pemimpin yang tentunya emosionalnya harus dijaga kan Kak, untuk semua walaupun lagi pusing gitu. Nah jadi kunci dari pemimpin itu gimana sih? Terus untuk regenerasi selanjutnya ini apa sih yang harus dipersiapkan seharusnya? Nah mungkin Kak Rindi bisa jawab. Ada 2 pertanyaan Pak ya. Oke, yang pertama tadi bagaimana kita untuk bersikap tetap tenang gitu kan. Apapun kondisinya. Tentu hidup kita, walaupun kita menjadi seorang pemimpin gitu kan, khususnya dalam kasus ini ketua BEM gitu kan,
itu nggak melulu tentang BEM aja gitu kan. Ada kehidupan lain. Nah, itu adalah masalah pribadi yang tidak bisa dicampurkan oleh organisasi. Makanya ketika kita ada masalah di luar organisasi gitu kan, pribadi kita ya, kita sebisa mungkin itu tidak menunjukkan hal itu. Apalagi kita notabene adalah seorang pemimpin itu tadi. Pemimpin adalah orang yang bakal dilihat gitu kan, dilihat dan ditiru gitu, dicontoh oleh anggota-anggotanya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita menunjukkan perhatian dan lain sebagainya. Nah, ketika itu menurun dan lain sebagainya, itu bakal gampang ternotis gitu kan. Nah, bagaimana kita memisahkan gitu kan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi gitu. Organisasi. Kalau di akuntansi itu ada namanya economy entity. Jadi kepemilikan pribadi gitu kan. Sama perusahaan itu harus dipisah. Sama halnya dengan ini gitu kan. Kita pisahkan antara masalah pribadi dengan masalah organisasi gitu kan. Dan kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa bersikap menempatkan diri di posisi yang sangat netral gitu. Ketika ada masalah, ketika ada apapun itu problemnya, kita harus tetap netral dan kita berusaha gitu ya memecahkan masalah gitu, mencari solusi terbaik dan lain sebagainya. Karena fungsi dari pemimpin itu kan ya seperti itu. Selain dari mengarahkan gitu kan, kita juga memecah masalah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa untuk pemimpin selanjutnya gitu? Iya, regenerasi. Sebenarnya udah dibilang sedikit sama Kak Fadil tadi gitu kan, calon pemimpin di masa yang akan datang itu harus punya tujuan untuk yang luas gitu ya, untuk mahasiswa yang luas. Kita tadi dianggap sebagai mahasiswa yang apatis di EPB gitu kan, kurang dari segi pergerakannya mungkin dipandang masih sangat minim dan lain sebagainya. Bagaimana pemimpin selanjutnya atau calon pemimpin selanjutnya itu punya visi misi yang setara gitu atau selaras dengan apa yang menjadi permasalahan. Karena visi misi yang akan dibawa itu seharusnya itu beranjak dari suatu permasalahan yang ada gitu kan. Misal apatisme ini juga udah tahun ke tahun ya Kak ya, apatisme ini gitu kan. Nah, kami beda konsep, beda cara kami untuk menurunkan angka keapatisan itu. Kak Fadil dengan caranya gitu kan, ketika memimpin di BEM/FEB, saya dengan cara saya bagaimana untuk meminimalisir gitu kan tingkat keapatisan, terus meningkatkan daya kritis atau critical thinking di mahasiswa EPB dengan program-program yang dibawa gitu. Jadi itu yang jadi sorotan kita gitu ya. Kita sebagai mahasiswa EPB juga harus bisa melihat gitu kan apa yang dibawa oleh calon pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin itu untuk regenerasi selanjutnya. Nah, mungkin dari beberapa kepemimpinan itu pasti banyak hal yang bisa benefit yang didapatkan. Nah, yang dulunya misalnya nggak bisa public speaking nih Kak. Ini itu dari Elsa sendiri ya pertanyaannya. Kayak public speaking Kakak dulu tuh gimana sih? Terus setelah menjadi pemimpin tuh lebih gimana? Terus apalagi sih benefitnya selain public speaking yang dikuasai? Mungkin Kak Fadil nih. Kak Fadil lebih ini ya. Iya, public speaking yang luar biasa. Ya, kita itu selalu harus bersyukur. Kenapa saya bilang selalu harus bersyukur? Karena hari ke hari kita tuh tumbuh lebih baik. Iya. Harus tumbuh lebih baik. Kenapa saya bilang harus tumbuh lebih baik? Karena gini, kemarin di SMP, SD, kemudian di SMA, kita itu sangat terbatas sekali kalau kita mau berbicara. Tapi coba kita lihat di kuliah sekarang, kita jadi apa, jadi seperti apa. Nah, itu kan semuanya itu kan tentang proses. Proses yang kita lewati bagaimana. Kalau hidup kita itu nggak pernah punya tujuan, orientasi ibaratnya, maka ini akan jadi tanda tanya. Kita hidup mau ngapain? Nah, balik ke yang tadi, jangan jauh-jauh kita bilang, oh sebelum berorganisasi bisa public speaking, itu tuh benefit, bonus. Tapi soal tujuan hidup aja dulu arahnya ke situ. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini kan untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Apa tujuan kita? Entah banyak orientasi, ada yang tujuannya pengen masuk surga aja, ada yang tujuannya pengen jadi kaya aja di dunia ini, ada yang pengen tujuannya pengen selama dunia akhirat. Kan berbagai macam tujuan yang dilakukan oleh manusia ini kan, karena memang manusia ini penuh dengan tanda tanya, ibaratnya
menjadi pribadi yang membingungkan juga kan. Nah, kalau bicara soal tujuan tadi, nah sekarang arah hidup kita tuh mau ditentukan kemana sekarang? Saya, Rindi, dan Elsa, tujuannya hidupnya kemana? Kalau orientasinya adalah dunia akhirat, maka proses menuju dunia akhirat itu apa yang dipersiapkan? Kalau tujuannya adalah untuk menjadi kaya, proses menjadi kaya itu apa yang disiapkan? Kalau hari ini kita bercita-cita atau punya tujuan hidup untuk menjadi kaya, kalau kita hari ini masih tiduran, bangun tidur makan, nggak ngapa-ngapain, nunggu harapan uang segepok di langit, pertanyaan besar, kapan usaha jadi kayanya? Kan di dunia ini kan ada satu bentuk hubungan sebab akibat. Kita ngelakuin A, ya akibatnya B. Nah, kita hari ini mempersiapkan A, ya B. Proses itu yang dibentuk tadi. Makanya pentingnya tadi masuk organisasi itu mau ngapain? Ya, mau ngapain masuk organisasi? Kalau masuk organisasi hanya untuk namanya masuk dalam SK, ya udah terjadi tujuannya. Kamu nggak perlu datang, tapi udah masuk SK. Tapi kalau tujuannya saya pengen punya berjejaring yang luas. Tapi kalau kamu di organisasi cuman diem aja, kalau kata orang ikut kesini ngikut aja, gimana mau berjejaring? Ya kan? Nah, makanya hidup kita tuh penuh orientasi, hidup kita tuh penuh tujuan. Kalau tujuan kita jelas, maka kita sebagai sebuah insan yang punya tujuan tadi tentu mempersiapkan tujuan kita. Tujuan saya misalnya, ya tujuan saya jadi dosen. Hari ini apa yang saya lakukan? Bersantai-santai, tidak memahami prosesnya, atau malah malah untuk hura-hura nggak jelas atau gimana. Misal lebih lain orientasinya, ya gimana mau capai tujuan jadi dosen tadi kan? Nggak klop tujuannya. Atau teman-teman punya cita-cita untuk menjadi seorang akuntan, tapi teman-teman baca jurnal aja nggak mau, ya kan? Terus belajar untuk ngerjain buku besar aja nggak mau. Nah, itu kan jadi tanda tanya kan, orientasinya kemana? Di organisasi juga gitu. Saya pengen jadi pemimpin yang hebat, saya pengen menjadi pemimpin yang hebat, tapi teman-teman ketika dihadapkan satu konflik bingung nyelesainnya gimana. Nah, proses penyelesaian konflik itulah proses jadi pemimpin. Rasulullah itu kan banyak sekali kan konflik-konflik yang ada di sekitarnya, tapi lihat cara penyelesaiannya bagaimana. Jadi sebenarnya menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar talenta dari lahir, bukan, tapi dibentuk dari kondisi-kondisi. Kenapa saya bilang dibentuk dari kondisi? Ada orang yang hari ini bebannya lebih besar daripada kita, tapi berisiknya tuh kurang. Tapi ada orang yang bebannya tuh nggak terlalu besar, tapi sangat berisik sekali. Nah, itu yang jadi catatan kita bersama, bahwa konflik, masalah, atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu problem lah ya, itu jadi bagian langkah-langkah atau proses-proses kita meyakinkan diri bahwa kita akan memimpin di depan. Ya, laki-laki yang jelas ke depan kan jadi pemimpin rumah tangga, akan menghandle 2 atau 3 orang. Kalau dia punya 2 anak berarti kan jadi 3 istrinya, kemudian 2 anaknya, itu kan jadi pemimpin. Perempuan juga demikian kan, akan siap pada proses itu. Kenapa saya bilang ada persiap pada proses itu? Menjadi ibu rumah tangga ke depan, memimpin, mengarahkan dan mengajarkan anak-anaknya ke depan. Nah, kita tuh akan tiba pada fase itu. Nah, cara tiba kita itu gimana? Itu yang jadi problem saat ini. Kadang orang tuh jadi pemimpin tapi tidak siap jadi pemimpin. Akhirnya dia ya serampangan aja, terserah aja gimana cara dia aja. Nah, lebih nggak tahu dirinya adalah udah tahu dia jadi pemimpin tapi nggak mau memantaskan diri. Nah, seharusnya adalah ketika dia memang kemarin alfa dalam proses, tapi dia tiba-tiba pada kondisi itu dia terjebak atau mungkin malah ditakdirkan memimpin, seharusnya selama dia masa memimpin itu dia harus belajar dan memantaskan diri menjadi pemimpin, bukan malah terserah saya lah organisasi saya pada akhirnya itu. Nah, itulah makanya saya bilang tadi orientasi itu jadi lebih penting. Tujuan, visi hidup, kemudian arah kita mau kemana, kita ini setelah ini kemana juga itu jadi tujuan orientasi kita jelas. Biar mencapai pada titik itu ya kita jadi tahu harus ngapain dan gimana. Hari ini podcast ini mungkin hadir karena kita ingin memantik semua orang kan untuk
ayo di FEB ini janganlah hanya satu paslon atau mungkin kosong. iya kota kosong. Kita pengen ambil resikonya biar kita tuh terbang kemana-mana, kita jadi lebih seru, lebih jelas dan terarah lah bisa dibilang. Dan kita berharap juga semua teman-teman yang ada di ruangan ini, Rindi dan lain punya tujuan pasca ini, tujuan hidup kita, orientasi kita apa. Nah, jangan sampai orientasi kita tuh selalu oportunis yang hanya mementingkan sifat pribadi sampai lupa bahwa kita ini makhluk sosial yang ketika kita lahir kita dibantu sama orang lain. Dibantu kan, nggak mungkin tiba-tiba kita brojol keluar, itu kan pasti dibantu kan. Nah, ketika kita jadi kecil berdiri tegak itu dibantu kan, tidak yang tiba-tiba langsung jadi bayi tiba-tiba langsung bisa lari kan tidak mungkin, ada proses dibantu oleh orang lain. Kemudian kalau kita jadi SD kita bisa membaca itu kan dibantu sama orang lain, dikasih teks, dikasih apa, nggak mungkin tiba-tiba kita lihat teks tiba-tiba wah langsung bisa baca aku menjadi pemimpin, kan tidak mungkin seperti itu. Makanya kita itu sering dibentuk pada kondisi dan pada apa yang kita temui. Itulah pentingnya sampai dengan mati pun, sampai meninggal pun kita dibantu orang lain. Nggak mungkin kan tiba-tiba keranda gitu jalan sendiri, terus tiba-tiba kita ngubur-ngubur sendiri, ngajak sendiri, kan tidak mungkin. Nah, jangan lupakan peran sosial itu tadi, bahwa kita tuh ada karena orang lain juga. Kita tuh ada karena bantuan sekitar kita juga. Dan ingat bahwa hidup kita ini bukan kita sendiri, di dunia ini bukan kita sendiri, tapi di dunia ini kita tuh bersama dengan orang-orang lain. Dan kalau orientasi kita adalah selamat dunia akhirat ibaratnya, atau mungkin ke surga itu terlalu kecil kalau hanya dihuni oleh satu orang, oleh diri kita sendiri misal. Makanya mengajak orang lain itu penting. Dan yang paling penting tadi juga kan soal pembentukan dalam pengambilan risiko, pembentukan untuk menjadi seorang pemimpin, pembentukan untuk menjadi seorang mahasiswa. Itu mungkin sangat-sangat luar biasa ya. Intinya itu tergantung pada proses tadi ya Kak, bukan kayak kita masuk BEM nih, aku pengen ini, tapi pada akhirnya udah masuk situ udah selesai ya. Jadi kayak tujuannya tuh cuman sebatas kayak masuk udah, tapi kita punya memang harus ngebangun sesuatu yang memang menjadi tujuan kita yang benar-benar, baik itu di organisasi maupun di hal lainnya. Nah, namun pertanyaannya nih Kak, gimana caranya nih, mungkin solusi lah dari Kak Rindi sama Kak Fadil untuk minat mahasiswa dalam kepemimpinan ini, biar mereka tertarik nih, apa yang bisa diceritakan atau mungkin pengalaman yang kamu harus jadi pemimpin, jangan ragu gitu. Mungkin bisa diceritakan nih, Cak Mano, Kak Rindi. Rindi dulu lah. Iya, Kak Rindi. Oke, apa tadi gimana? Intinya tuh mahasiswa tuh kan minatnya sedikit sekali kan Kak. Nah, gimana sih solusinya dari Kak Rindi nih, yang ragu-ragu lah, takut, atau Cak Mano, aku udah banyak kawan lah, udah jadi pemimpin kan. Nah, tentu Kak Rindi punya solusi gimana itu? Oke, ini by case aja gitu ya. Ada kasus secara real gitu kan. Kebanyakan mahasiswa itu gitu kan, mahasiswa apalagi yang cewek nih biasanya kan, kalau udah ada kawan di organisasi itu tidak mau ngikut. Nah, itu salah satu banyak ya ketakutan, takut ada kawan pas itu, takut ada untuk ngobrol dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hal-hal ketakutan itu yang seharusnya dikesampingkan dulu. Balik lagi, kita punya tujuan atau orientasi kalau kata Pak Wali tadi kan. Betul. Kita punya tujuan, kita punya niatnya mau ngapain gitu kan. Tujuan kita ngapain di organisasi itu. Apakah kita mau latihan public speaking misalnya di organisasi gitu kan. Kalau nggak ada kawan tadi tidak jadi gitu kan. Jadi kan ketergantungan diri kita terhadap orang lain gitu kan. Kita bergantung pada manusia gitu kan. Kita mengharapkan manusia yang lain gitu kan. Pada dasarnya manusia itu bukan tempat menaruh harap gitu kan. Kita hanya bisa berharap ke pencipta kita, ke Tuhan kita gitu kan. Nah, maka dari itu ketakutan-ketakutan mungkin barangkali dari resikonya gitu kan. Misal nih di gubernur gitu kan, atau di BEM gitu kan. BEM itu kan banyak fungsi, pelayanan, advokasi dan lain sebagainya. Ada ketakutan ketika kita menjadi pemimpin di sana, kita takut untuk berhadapan sama dekan misalkan, atau takut untuk orasi demo dan lain sebagainya. Itu kan ketakutan-ketakutan. Nah, kita ngambil resiko, kita memang harus ada resiko. Nah, kata Kak Fadil tadi gitu. Ini saya membenarkan Kak Fadil aja gitu ya. Ada resiko gitu kan. Resiko dalam artian yang
positif gitu kan. Apakah dari resiko itu tadi kita nggak belajar? Pasti kita belajar gitu kan, terkait dengan apa yang kita takutkan itu tadi. Oke, nanti ini terakhir ya. Lanjut terkait dengan apa ya, ketakutan ya, masih di ketakutan gitu kan. Nah, untuk teman-teman EPB, kesampingkan dulu masalah-masalah pribadi atau masalah-masalah yang masih mengganjal ke kita gitu kan. Takut nggak ada teman gitu kan. Ya bukankah kita masuk organisasi itu untuk mencari relasi yang seluas-luasnya gitu kan. Karena kita menutup diri kita hanya kepada circle kita gitu kan, hanya kepada kawan-kawan kelas kita gitu kan. Nah, kita nggak bakal mencapai suatu targetan ya, punya relasi yang luas, public speaking yang bagus dan lain sebagainya gitu. Kembali lagi ke tujuan awal dan jangan takut lah gitu kan. Tidak ada yang terlalu berat gitu kan. Ada satu kata-kata gitu kan, selagi ilmu itu atau hal apapun itu masih bisa dilihat dengan mata, berarti itu masih bisa dipelajari. Nah, itu aja sih kayaknya untuk yang merasa masih ragu gitu kan, masih takut gitu kan. Kalau dia menyampaikan gitu kan, senior kita ini kan, alumni kita juga menyampaikan bahwasanya ketika kita ditempatkan dari tempat yang kita belum siap gitu kan, dalam artian misalkan jadi kadin gitu kan, jadi kepala ini, ketua ini dan lain sebagainya. Kalau kita belum siap, ya kita persiapkan ketika kita sudah terpilih itu tadi. Kita memantaskan diri gitu kan, dengan berlatih mungkin gitu kan, dengan mencari wawasan yang lebih luas dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cara, tergantung lagi niat kitanya gitu kan. Kalau niat kita untuk mencapai sesuatu itu sudah pas gitu kan, udah bulat tekadnya, insya Allah bakal ada kemudahan-kemudahan dalam proses itu tadi. Kali itu kembali. Oke. Mungkin poin-poin yang saya dapat di sini ya, pertama itu Kak Padil bilang, jadi seorang pemimpin itu harus mengambil resiko. Kalau kamu tidak mengambil resiko, kamu tidak akan kemana-mana. Aku teringat pada Najwa Shihab nih Kak, pernah dia, ketika kamu tidak mencoba, maka kamu tidak akan menjadi apa-apa. Nah, sama halnya Kak Padil, ketika mau jadi seorang pemimpin, itu harus berani mengambil risiko. Seperti teman-teman yang apatis tadi kan Kak, terus juga harus menerima kritikan-kritikan, dan juga mungkin bisa menjadi kepribadian yang emosionalnya yang dikondisikan untuk bisa merangkul anggota-anggotanya. Oke, closing statementnya nih Kak Rindi. Oke, closing statement gitu ya. Barangkali tidak ada persiapan yang matang gitu ya terkait closing statement gitu ya. Kalau untuk karena kita berbicara tentang kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan dan kita sedang menuju jalannya Pemira EPB, satu ya pesan gitu kan, untuk teman-teman yang nantinya punya kesempatan gitu ya. Ada banyak sekali teman-teman punya kesempatan gitu, yang angkatan 22 gitu kan, tidak terbatas, siapapun bisa mencalonkan diri gitu kan. Tinggal bagaimana cara kita, tujuan kita untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya di BEM EPB itu tadi. Kita punya tujuan untuk mensejahterakan gitu kan. Biasanya politisi gitu ya, mensejahterakan, terus punya tujuan yang mulia dan baik gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dan itu benar-benar niat yang baik gitu. Tujuan untuk masyarakat luas gitu. Masyarakat dalam artian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan jangan takut apapun yang ada di depan, karena setiap tahun, setiap periode itu bakal menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Kak Padil dengan tantangannya, saya dengan tantangannya gitu ya. Ada banyak sekali tantangan yang tidak bisa kita duga-duga gitu. Jadi jangan takut, inilah proses dalam kita bertumbuh gitu ya, proses kita belajar jadi seorang pemimpin. Dan saya tunggu untuk calon-calon gubernur mahasiswa BEM EPB 2025 selanjutnya. Oke, Kak Padil, closing statement Kak. Ya, karena judul kita soal masih adakah pemimpin di FEB, saya masih menjadi orang yang sangat-sangat optimis bahwa di Fakultas Ekonomi masih ada orang-orang yang akan memimpin, akan melanjutkan estafet perjuangan itu, masih ada orang-orang yang akan rela berjuang, yang punya semangat juang yang tinggi untuk melanjutkan nafas perjuangan, nafas pergerakan di Fakultas Ekonomi. Karena banyak pemimpin-pemimpin luar di sana yang hadir dari background ekonomi, yang hadir dari background kawan-kawan akuntansi, ekonomi, pembangunan maupun manajemen, yang dengan semoga teman-teman yang tahun depan akan
menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Tapi satu pesan hal, ada dua tokoh yang senantiasa memberikan sebuah motivasi kata-kata dalam hal perjuangan dalam memimpin maupun tidak. Salah satunya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu pernah bilang bahwa jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin juga tidak. Tapi kalau kamu tidak pernah mau melangkah sama sekali, maka tidak akan pernah ada hasil. Atau malah hari ini kalau kita bicara soal kapal yang besar nama BEM FEB, maka Benazir Bhutto itu kan pernah bilang bahwa saat paling indah dari sebuah kapal itu ketika dia ditambatkan di dermaga. Jadi kalau dia lagi di dermaga itu indah sekali. Dia bermandikan cahaya, indah sekali melihatnya kan, sangat bagus. Tapi ingat, kapal ini, kapal besar nama BEM FEB ini atau kapal kita sendiri yang secara personal ini tidak diciptakan untuk ditambatkan di dermaga. Jangan lupa bahwa kapal itu diciptakan untuk membelah lautan, menerjang ombak. Nah, ke depan itu BEM FEB akan menghadapi momentum-momentum di mana banyak masalah, banyak apapun, atau malah diri kita secara personal akan ketemu banyak resiko ke depan. Nah, jadilah kapal yang benar-benar kita ini diciptakan untuk melawan itu, melawan arus itu, membelah ombak itu. Jadi jangan sampai hari ini kita nyaman pada zona kita sehingga akhirnya kita tidak pernah mau berkembang. Yang dengan semoga kita sadar bahwa setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa buat narasumber kita hari ini. Nah, poin-poin yang saya dapat dari Kak Fadil dan Kak Rindi, tentunya jadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tapi yang mempermudahkan itu tujuan dari kitanya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ada satu kata-kata nih dari Kak Fadil yang saya ingat. Kamu harus berani mengambil risiko. Kalau kamu tidak berani mengambil risiko, kamu tidak akan kemana-mana. Intinya, apapun jadi seorang pemimpin itu kamu yang menentukan di diri kamu dan kamu yang membangun itu. Membangun itu tidak hanya dilihat kamu langsung jadi seorang pemimpin ya kan Kak, tapi dilihat dari proses dan juga tujuan kamu itu sendiri. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih telah hadir pada podcast kali ini yang sangat luar biasa. Tentunya saya sebagai host di sini sangat-sangat pengalaman pribadi saya sangat beruntung bisa ketemu langsung dan berbincang-bincang sama Kak Fadil dan Kak Rindi. Nah, mungkin langsung saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.